Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai Arduino. Nah, diskusi kita saat ini adalah kelanjutan dari diskusi yang lalu, yaitu simulasi 14 light emitting diode LED yang berputar. Nah, tapi ini adalah variasi yang kedua. Nah, sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan ya apa saja ya variasi yang akan kita lakukan ya. Dan tentunya variasi-variasi itu adalah suatu ide ya. Dengan ada variasi-variasi yang kita diskusikan saat ini, sekali lagi saya berharap bahwa Anda nanti akan mempunyai ide ya untuk uh, meningkatkan fungsi, fungsi atau pemakaian alat Arduino ini ya. Nah, sehingga dengan diskusi yang kita lakukan saat ini ya mungkin Anda akan muncul lagi ya ide-ide ya, yang tentunya nanti bermanfaat bagi kita ya, dalam merancang suatu peralatan yang kita inginkan ya sesuai dengan uh, perencanaan kita ya. Nah, marilah kita mulai ya. Jadi ide-ide ini adalah suatu uh, supaya terbuka apa yang kita lakukan ya. Sebab nanti suatu saat kalau kita sampai misalnya sampai pada robotika ya, wah itu kita harus benar-benar paham ya, kita perlu paham apa yang harus kita lakukan sehingga robot yang kita buat itu contoh ya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Mari kita mulai. Nah, setelah kita desain atau kita merancang lampu berputar searah jarum jam ya. Jadi dia berputar ada dari ini ya. Ini adalah LED dengan pin 2, ini pin 3, pin 4, pin 5, 6 dan ini berputar yaitu pada dari postingan yang saya jelaskan di posting yang lalu ya, dia berputar searah jarum jam ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana membuat program yang berlawanan dengan arah jarum jam ya. Mungkin Anda akan bertanya, kenapa kok harus pakai berlawanan dengan arah jarum jam? Itu kadang-kadang ada suatu, apakah itu mesin industri, apakah itu lampu untuk menyalakan papan reklame, pasti ada itu ya, yang berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi ya mungkin Anda browsing, mungkin di YouTube ada itu bagaimana membuat papan reklame dengan lampu berjalan. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah program pertama yang akan kita lakukan adalah membuat lampu berjalan berlawanan arah jarum jam. Nah, mari kita lihat ya, kita perhatikan. Nah ini ya, dari semua berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau tadi urutannya mulai dari 2, sekarang mulai dari 13. Jadi LED yang terakhir 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 13 lagi. Jadi ini berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, ini memang sengaja saya mengambil satu detik delay supaya terlihat pergerakannya. Ya, nanti pada waktu kita selesai mendesain ini, ya, nanti coba kita variasikan. Ya, bagaimana kalau program, jadi kita membuat code, ya, di mana lampu itu bisa berputar bervariasi setelah berputar searah jarum jam, kemudian dia berputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Mungkin Anda berpikir,
apa ada ya seperti itu? Coba Anda perhatikan. Ya. Pasti di papan reklame pernah saya lihat ya, ada yang dia berputar searah jarum jam, ya, kemudian berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah ini adalah program pertama ya dari variasi 12 LED berputar. Ya. Jadi dia berputar berlawanan arah jarum jam. Saya perhatikan dulu. Program yang pertama ya pada variasi yang kedua ini yang sudah kita buat ya code-nya ya, jadi perintah-perintahnya ya. Kalau dalam bahasa pemrograman disebut dengan pernyataan ya, atau statement ya. Itu yang lalu yang sudah yang dibuat yang sebelumnya ini adalah yang counterclockwise ya, berputarnya counterclockwise. Jadi program yang ini sekarang masih counterclockwise. Jadi ini yang terakhir ya, ini adalah LED ke-12 pada pin 13 dia berputar seperti ini ya. Nah, jadi berputar seperti ini. Nah, itu program pertama adalah itu ya. Kemudian sekarang kita akan variasikan. Ya, jadi divariasikan. Pertama dia berjalan ya, karena sudah terlanjur counterclockwise, kita gabungkan dengan yang clockwise atau searah jarum jam. Ya. Jadi programnya nanti ya, ini akan saya tunjukkan urut-urutan penyalaan lampunya ya. Ya saya coba ya, supaya terlihat. Kita lihat ya, ini lampu. Ya, biarkan berjalan dulu, nanti saya menghitung ya. Saya anggap ini lampu pertama. Ya. Ini timing lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kembali lagi. Ya. Nah ini adalah program yang kedua yang akan kita buat ya. Pertama kita buat lampu LED berputar counterclockwise ya, berlawanan arah. Karena sudah terlanjur dibuat berlawanan arah ya, maka awal yang pergerakan adalah berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita gabungkan dengan yang searah jarum jam. Ini counterclockwise ya. Nah, ini program, tolong dipahami ya. Kalau langsung kembali ya. Dari lampu pertama langsung kembali. Ya. Kita lihat sampai ke lampu 12 ini nanti. Langsung kembali. Nah, seperti itu. Ya. Saya ingin menjelaskan lebih jelas supaya kita tahu apa yang akan kita program nanti. Ya, mungkin Anda bertanya, kok ada pergerakan seperti ini ya? Kalau di mesin industri, apakah ada yang seperti itu? Ya, ada. Ya, nanti kita akan lihat. Sementara ini adalah simulasi pergerakan dari LED counterclockwise, kemudian clockwise, counterclockwise, dan kemudian clockwise sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan timingnya. Nah, ini saya buat lambat sekali lagi supaya terlihat gerakannya. Ya. Tapi nanti kalau ini untuk papan reklame, maka timingnya harus kita perpendek. Ya. Misalnya menjadi 200 milisecond, ya, 200 milidetik, ya, sehingga kelihatan pergerakan cepat. Ya. Putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, itu umumnya dipakai untuk pembuatan papan reklame. Ya. Ataupun kalau kita ingin cepat ya, ingin suatu pergerakan cepat, seperti yang saya sebutkan yang lalu, ya, adalah untuk air mancur menari ya. Jadi air mancur menari, ya, atau mungkin kita mengatur, ya sering Anda lihat ya, apalagi pada saat-saat tahun baru, ya, selebrasi tahun baru itu ada permainan dari kembang api, ya, yang kita kenal itu sebagai bagaimana kembang api itu diatur. Nah ini dengan Arduino ini, nah, ini adalah yang clockwise dan counterclockwise bergantian.
Nah, dalam uh, program untuk penyalaan 12 LED yang berturut-turut ini, variasi yang kita pakai adalah, bisa matikan dulu ya. Variasi yang akan kita pakai di sini adalah menyalakan, ya tetap ini adalah lampu LED nyala bergantian ya sehingga berputar, tetapi yang kita pakai untuk berputar itu adalah dua buah LED bersamaan. Ya, misalkan sini 13 dan 12. Ya, pin 13 dan pin 12. Nyala bersama-sama. Setelah waktu 1 detik kemudian adalah 12 dan 11. Ya. Selanjutnya adalah 11 dan 10. Ya, masing-masing kita berikan jeda waktu 1 detik, ya, 1 sekon atau 1000 milisekon. Nah, sekali lagi ini tujuannya adalah bagaimana caranya kita menyalakan lampu bersama-sama ini agar salah satunya ya, contoh yang paling mudah adalah kalau lampu ini dipakai untuk lampu reklame ya. Tadi pada awalnya kita sudah pelajari bagaimana menyalakan lampu reklame ya, berputar. Nah, supaya kelihatan lebih bagus, lebih sempurna, dua lampu harus dinyalakan bersama-sama. Contohnya tadi ya, detik pertama 13 dan 12. Detik kedua perhatikan ya, 12 dan 11. Ya. Detik ketiga adalah 11 dan 10. Ya, bukan berarti 13-12 tapi itu 11-10, enggak. 13-12, selanjutnya 12-11, ya. Kemudian 11-10. Ya. Nah, kenapa menyebutkan dari besar ke kecil? Karena ini adalah yang disebutkan counter clockwise, ya, atau berlawanan arah jarum jam. Ya. Tadi sudah kita variasikan bagaimana sebuah LED berputar, ya, dapat berputar bergantian, ya, searah jarum jam, kemudian setelah sampai lampu terakhir dia akan berputar lagi berlawanan dengan jarum jam. Ya, demikian seterusnya. Mari kita lihat ini ya. Ini yang akan kita program selanjutnya. Ya. Nah, ini ya. Ada dua. Jadi berurutan tetapi dua bersama-sama. Ya. Nah, ini memang waktunya dibuat 1 detik ya, sehingga harapannya Anda bisa melihat penyalaan lampu yang dua bersama-sama ini ya, supaya kelihatan ada kesan bahwa dia berputar. Ya. Bertambah banyak lampu bersamaan yang kita nyalakan, misalnya nanti ya pada program setelah ini ada program 3 LED dinyalakan, ya maka kita akan melihat kesan dia berputar sangat terlihat nanti ya. Nanti akan ada variasi lagi bagaimana lampu berputar itu terlihat lebih sempurna dia berputar, tergantung bagaimana kita memprogramnya. Ya. Jadi ini adalah program selanjutnya tadi ya. Ini adalah program selanjutnya ya. Ini mungkin yang ketiga ya. Dari variasi kedua ini yang ketiga ya, kita akan menyalakan lampu itu bersama-sama, berjalan ya, tetap masih berjalan, tetapi bersama-sama 3 buah lampu misalnya ini ya. Ini pin 13, pin 12 dan pin 11. Ini akan menyala bersama-sama pada hitungan pertama. Ya, hitungan detik timer pertama. Kemudian yang kedua adalah yang 12, 13, 12, 11, 10. Ya, setelah 1 detik kemudian adalah 11, 10, 9. Ya, saya jelaskan dulu ya, supaya tidak bingung melihatnya. Kemudian kita lihat lagi, ini ada 30, ini 10, 9, 8. Ya, selalu 3 bersama. Kemudian selanjutnya 3 bersama ini. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini tujuannya adalah akan dijelaskan ya, agar kalau kita memakai tipe lampu ini, tipe lampu berjalan seperti ini, mungkin kita bisa pakai di papan reklame ya.
Ya, jadi nanti ya pada variasi mendatang saya akan menunjukkan bagaimana menyalakan dua belah LED ya. Ini saya pasang paralel di sini ya, LED sama seperti ini ya. Sehingga LED nomor 2 ini dari pen 2 akan menyala bersama-sama dengan LED yang saya paralel ya, jadi lebih banyak. Ya, jadi kalau pasangannya 3 ya, maka akan 6 LED akan menyala bersama-sama. Ya, selalu 6 6 6 6 gitu ya. Maksudnya adalah agar nanti putaran dari pergerakan berputarnya lampu akan lebih jelas. Ya. Jadi nanti ini adalah bagian yang terakhir. Ya, nanti di paralel dengan LED yang lainnya akan saya peragakan di variasi selanjutnya. Ya, jangan bosan-bosan ya, ini adalah ide-ide yang harapan saya, selalu saya katakan harapan saya bahwa Anda bisa mengembangkan ya, dan sangat-sangat powerful ya, yang disebut dengan Arduino Uno ini ya, yang saya pakai. Nah, uh, ini adalah rangkaian ya, masih tetap rangkaian uh, mengenai 12 LED, Light Emitting Diode, ya, diode mengenai lampu kecil. Ini anunya ya, diagramnya. Ya. Jadi ini yang sudah kita lakukan adalah menyalakan lampu ini. Ini review sedikit ya. Lampu ini berputar, ya, kecepatannya, speednya bisa diatur dengan uh, timingnya ya, yang kita lihat sebagai weight. Ya. Nah, yang akan kita diskusikan ini hanya review. Yang akan kita diskusikan sekarang adalah agak tetap masih tentang lampu berputar ini, tetapi kita variasikan. Ya, pertama yang akan kita diskusikan itu adalah ya kita lihat bahwa ini saya besarkan ya supaya kita lebih jelas. Lampunya itu berputar dari ini awal berputar ke arah searah jarum jam. Ya, mungkin sederhana aja. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira Anda bisa enggak membuat putarannya berlawanan arah jarum jam? Ya, oh ya tentu bisa. Ya, artinya ya saya berharap Anda betul-betul paham ya. Ya bisa saja gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah yang ingin kita praktekkan adalah putarannya dibalik ya, secara logika sederhana. Ya sudah, pokoknya kita pasang aja semua ini adalah nomor-nomor uh, apa pinnya. Oh, betul sekali. Ya. Jadi urutan pertama misalnya ini adalah pin 2 ya. Kita lihat ini. Ya, saya naikkan dikit. Ini di pin 2 memang ya. Ini pin 2 untuk lampu yang di atas ini BD2 ya. Dan yang terakhir adalah pin 13. Ya. Baik, saya turunkan lagi. Ya. Jadi ini 2, ini adalah pin 13. Ini adalah pin 3. Ya, ini adalah pin 4, ini ada pin 2 adalah pin 12. Ya, tidak ada salahnya kita mencoba ya. Nah, perlu Anda ketahui ya, pada waktu Anda memakai Tinkercad ini, mana biasanya di sebelah kanan ini ada library atau ada daftar peralatan, kok tidak ada. Anda lihat panah kecil di sini ya. Mungkin nah ini ya. Ini Anda munculkan. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang bisa kita pakai. Nah, sementara supaya saya bisa mendapatkan yang luas ini ya, dari tempat yang luas ini, saya tutup dulu. Yang saya butuhkan adalah code-nya. Nah, marilah kita sekarang membuat code untuk putaran berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Ya.
Nah, dari logika ini kita lihat bahwa tetap kita memakai lampu 2 adalah lampu yang pertama. Ya, atau mungkin lampu yang ke-13 ini adalah lampu yang pertama, juga nggak masalah. Ya. Nah, itu artinya ini adalah yang pertama kita hidupkan adalah lampu, ini yang dihidupkan ya. Ya, ini atau jangan terlalu cepat ya. Ini adalah awal lampu itu dihidupkan. Tapi sebelum ini dihidupkan, karena lampu ke-13 ini menyala bagian yang terakhir, sebelum dia masuk lampu kedua, pin kedua, maka 13 ini adalah pin yang kita matikan untuk pin ke-13 untuk mematikan lampu 13 dan selanjutnya menyalakan lampu kedua. Bagaimana mematikan lampu 13? Kita klik ini low, ya, bukan high ya, low. Nah, kemudian yang dua kita nyalakan. Ya, baik. Ya, saya anggap kita mulai dari 2 aja ya. Atau begini, kita mulai dari 13 saja. Ya, supaya kita memakai pin mulai dari yang belakang, ya, bukan tidak itu ya. Tidak lompat-lompat ya. Tapi tidak masalah ya. Tapi sementara karena kita sedang latihan, saya pakai langsung aja pin 13. Ya, ini pin 13. Jadi pin 13 dinyalakan, setelah pin 13 kita mundurkan pin 12. Ya, pin 13 kemudian pin 12. Tetapi pin 13 ini harus kita matikan dulu supaya pada waktu pin 12 menyala, ya, pin 13 tidak tetap menyala. Ya, dari pengalaman pemrograman yang kemarin ya. Nah, sehingga kita harus mematikan pin ke-13 di sini. Ini kita pakai low. Jadi diagramnya tetap, codingnya tetap, ya, pernyataan-pernyataan statementnya tetap, ya, tetapi yang kita pindahkan adalah yang kita modifikasi adalah nomor-nomor pin ya, urutan menyalanya. Nah, sampai di sini kita lihat ini 13 dulu. Ya, ini 13, kemudian lampu 12. Ya. Nah, sekarang kita setelah lampu 12, lampu berapa yang kita nyalakan? Tentunya arah ini adalah lampu ke-11, pin ke-11. Kita lihat ya, kita pilih yang high, jangan pilih yang low ya. Nah, jadi 11, ya, supaya nggak bingung, atau kalau Anda bingung, coba review posting saya yang lalu. Ya. Nah, sebelum 11 ini menyala, 12 harus dimatikan. Kita pakai ini ya, set pinnya, kita ganti menjadi 12, dan ini sudah siap bahwa dia menjadi low. Ya, artinya 12 mati, ya, 11 menyala. Kita mundur lagi, ini adalah yang pin 10. Ya, dari 11, 10, nah ini adalah yang kita matikan, jadi low. Ya, saya naikkan sedikit, 11, 10, kemudian ini menjadi 9. Hati-hati ya, jangan terburu-buru. Yang 9 ini yang menyala, ini high ya. Kemudian yang 10 ini kita matikan. Kita pilih yang 5 ini kita ganti menjadi 10. Nah, ya saya beranikan beranikan diri untuk langsung mengubah semuanya ini ya. Ya, dengan harapan nanti yang terjadi adalah benar ya, nggak salah. Nah, oke. Sebelum ini saya lihat, ya, ini kita sudah menyalakan lampu 9. Ya, setelah lampu 9 yang kita nyalakan adalah lampu 8. 8. 9, 8. Nah, ini untuk mematikan lampu ke-9. Setelah lampu 8, lampu berapa? Lampu ke-7. Yang kita matikan adalah lampu ini kita ganti ke 8. Ya, saya tidak ingin terburu-buru. Anda lihat, ya, sekali lagi kalau perlu review ya, pemrograman kita yang lalu. Nah, kebetulan setelah 8, setelah 8 kita nyalakan 7, ya, setelah 8 kita nyalakan 7, di sini sebelum menyalakan 7, lampu 8 kita matikan. Setelah 7, kita menyalakan lampu ke
pin ke-6. Naik ya, pin ke-6. Pin ke-6 dinyalakan, ya lampu 7 ini pin ke-7 harus dimatikan. Kita ganti ini jadi pin 7. Nah, setelah lampu 6 menyala, kita menyalakan lampu ke-5. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan selanjutnya. Tetapi ini harus dimatikan. Lampu berapa? 6 harus dimatikan. Kita set 6 di low. Nah, setelah itu lanjutannya adalah menyalakan lampu ke-4. Lampu ke-4 menyala, tapi sebelumnya lampu ke-5 harus dimatikan. Ya. Kita lanjutkan lagi ke lampu ini setelah 4, 3 ya. Lampu 3. Tapi sebelumnya lampu 4 harus dimatikan. Sudah, kemudian menyusul ini lampu ke-2. Setelah 3, kita nyalakan lampu kedua, kita matikan lampu yang ke-3. Ya. Nah, programnya sudah selesai. Tetapi kita perhatikan yang terakhir menyalakan lampu yang kedua. Di sini lampu kedua harus dimatikan sebelum menyalakan lampu ke-13. Ya, maksudnya kedua itu pin kedua ya. Jadi pin kedua kita harus matikan di sini. Ya, mudah-mudahan saya benar. Sehingga begitu lampu 13 menyala, pin 2 yang menyalakan lampu itu sudah kita matikan. Kita tutup code-nya. Nah, code-nya sudah lengkap. Mari kita cek. Oh, sebentar. Ini berapa ya timernya? Oh, sudah 300 ya. Nah, putarnya cukup tinggi. Ya. Jadi harapannya ini semua berputar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini sudah selesai code-nya. Sekarang kita start simulasi. Ya. Ini kita 13. 12 nggak nyala. Oh, 12 nyala. Oh, seperti aneh ya. Kok ini menyala lagi ya? Jadi kita lihat ini berantakan semua. Oh, speednya tinggi ini, ulasnya cepatnya ini berputar cepat. Saya pikir gitu ya. Nah, kalau kita lihat urutannya benar ya ini ya. Nah, kita lihat urutannya ini terlalu cepat. Ini menyala. Oh, ini mati kelihatannya. Kita lihat lagi. Oh, enggak, dia menyala ya. Nah, inilah apa namanya kesalahannya kita kalau kita memakai waktu yang terlalu cepat ya, sehingga tidak sulit untuk memperhatikannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, coba Anda ubah timernya ya. Jadi Anda ubah timer supaya Anda mudah melihatnya ya. Timer yang mana ini? Wait ini ya. Ini 30 mili detik ya. Mungkin Anda perlu mengganti ini menjadi 1000 atau satu detik ya, supaya mudah melihat pergerakannya ya. Kalau kita lihat lagi ya, ini dari programnya start ya. Oh, nyalanya cepat sekali ini ya, jalan. Nah, tapi nyala semuanya berurutan ya. Ya, betul. Nah, itu adalah program kita untuk putaran yang anti clockwise ya, anti clockwise berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kita sudah bisa membuatnya putarannya ya. Sebetulnya perlu saya peragakan atau tidak itu tergantung ya. Ya, tergantung pada Anda. Mungkin misalkan saya tanyakan, bisa enggak Anda membuat seperti ini? Ya, seharusnya bisa. Tapi untuk memudahkan, mungkin ada pemula yang belum terlalu tahu. Nah, saya tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan pergerakan berlawanan arah jarum jam ini ya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan. Kita lihat di atas ini menu ya. Ini ada biru, ini ditulis circuit preview. Jadi ini adalah yang kita lihat di sini adalah tampilan dari sirkuit listriknya ya.
Jadi kalau misalkan tadi ya saya besarkan, saya kecilkan, nah seperti ini adalah sirkuitnya semua. Ya. Keuntungannya kita bisa melihat di breadboardnya, ya, di LED-nya sendiri, dan kita bisa lihat di Arduino-nya. Ya, misalkan saya besarkan, nah ini ya, ya seperti inilah. Ya. Baik. Nah, kita lihat ini seperti itu, nah kita lihat di sebelahnya. Ya, di sini disebutkan schematic view. Ini belum pernah saya tunjukkan. Ya. Nah, ini adalah untuk kepentingan rangkaian elektronya. Ya. Saya besarkan dikit ya. Oh, bukan ya. Kita nggak bisa besarkan. Ini bisa kita print, download PDF. Untuk apa ini? Ya. Ini umumnya dipakai oleh orang-orang elektro di dalam merancang. Ya, seakan-akan Arduino mereka buat sendiri. Ya. Nah, saya download dulu ya. Nah, kita lihat dia akan download. Nah, kemudian saya buka. Ya ya. Nah, ini adalah rangkaiannya. Ya. Nah, misalkan saya besarkan ya. Jadi rangkaian listriknya. Ya. Oh, terlalu besar. Nah, saya bisa lihat di sini. Ini adalah prosesor Arduino-nya ya. U1 ini. Ya. Kemudian ini adalah jalur-jalur listriknya ya. Nah, ini bisa berpotongan seperti ini, tetapi ini adalah umum ya. Ya, karena Anda mungkin bukan orang elektro, ini mungkin agak ya, membingungkan. Tapi kalau ada orang-orang elektro, khususnya bekerja di mikroprosesor, ya seperti ini diagramnya. Contoh seperti ini ya. Kita lihat ini ada LED-nya, ada tahanannya. Kemudian kita sambungkan dia ke ini dia disambungkan, sebentar ini kemana ini ya? Kambingkan. Oh, dia disambungkan ke D2. Jadi ini adalah LED pertama D2. Ini terlihat ya, D2. Nah sekarang kita lihat ya, saya coba menggeser. Kok dia sampai D11? Mana ya D12 dan D13? Ini dia D12. Ya, ini ada suatu sistem sambungan yang diputus. Ya. Diputus artinya diagram ini akan dilanjutkan di bawah ini. Ya, ditulis di sini U1 D12. Ya, di sini kita lihat ada D3, D4 ya. Ya di atas tidak ada, itu sambungannya adalah ini ya. U1 D12 ini akan disambungkan dengan U1 ntar D4 ntar U1 D4. Oh ini U1. Ini seharusnya ada D12 ini ya. Saya tidak tahu di mana dia sambungkan, tapi ini artinya atau mungkin kalau ada ini ada U1 ini saya ini ya. Contoh ini aja ya. U1D4. Ya ini harusnya berhubungan dengan U1D4 di atas. Mudah-mudahan ada ya. Ah, ini. U1D4 ini sebenarnya ada kabelnya kemari ya, penghubungnya U1 ini ya. Ini berhubungan. Tapi supaya diagramnya tidak rumit, ini adalah teknik PCB ya pada elektronika ya, sehingga dibuat seperti ini. Ya. Jadi kita lihat diagram ini, mungkin ditanya apakah diagram ini benar atau tidak gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari desain kita yang kita lakukan di Tinkercad. Ya. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kita lihat dari dari diagramnya. Nah, sekarang kita mencoba kembali ke Tinkercad-nya. Nah, kita kembali ke Tinkercad-nya. Nah, dari diagram ini adalah ini adalah list, komponen list ya. Ini adalah komponen yang kita pakai. Ya, seperti ini. Ada 12 LED, ya, Arduino kita pakai satu, ada 12 resistor, ya, dengan tahanan 220. Nah, ternyata ini memang kita pakai.
Nah, breadboardnya tidak ditunjukkan ya. Ini komponen elektronya. Baik, kita kembali ke diagramnya. Saya itu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk diagram selanjutnya. Ya, apa yang akan kita diskusikan? Ya. Nah, mari kita lihat nanti. Ya, yang ingin saya bicarakan adalah misalnya diagram ini ada bekerja searah jarum jam. Setelah itu dia bekerja berlawan arah jarum jam. Begitu bolak-balik. Bisa nggak ya? Ya, mari kita coba. Ya, tentunya dengan logika yang pernah kita, ya dengan logika yang kita pakai pada waktu kita memanfaatkan simulator Tinkercad ini. Tadi ya sudah kita mengerjakan perputaran lampu berlawanan arah jarum jam. Ya, sekali lagi saya ingatkan pada waktu speednya, ya, waiting time-nya atau timernya terlalu cepat, ya membingungkan. Ya, Anda bisa ubah ya, diubah ya, katakan menjadi 1 detik. Ya, tadi ya kita pakai 300 milidetik, kita bisa ganti menjadi 1000 milidetik atau 1 detik. Ya, itu triknya. Sebelum saya lanjutkan, ya, ya mungkin istilahnya bocoran gitu ya. Ya, ya sekarang yang akan kita variasikan adalah bagaimana lampu itu berputar, ya, kemudian berputar berlawan arah, kemudian apa namanya berputar searah jarum jam, ya, ya putar bolak-balik. Nah itu yang akan kami lakukan. Tapi sebelumnya, ya saya akan sampaikan pada Anda bagaimana kita menyalakan lampu, ya, misalnya 2 buah lampu bersamaan. Contohnya seperti ini. Ya, ya ini adalah lampu yang berhubungan dengan link dengan pin 2 ya. Kita sebut lampu 1, ini lampu 2. Pertama dia menyala adalah lampu 1 dan 2. Kedua waktu dia menyala adalah 2 dan 3. Kemudian selanjutnya ada 3 dan 4. Nah, itu adalah program kita selanjutnya setelah kita mencoba membuat variasi perputaran searah jarum jam, perlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan. Nah, sebagai rancangan kita ya, yang tentu yang kita pakai adalah pertama ada link 2 berputar sampai link 13. Ya, atau kalau Anda mau ya supaya perputarannya tidak kelihatan terputus, dari 13 sudah masuk 1. Ya, baru dia berputar kembali. Ya, itu terserah Anda. Tetapi yang akan saya lakukan sekarang adalah mulai 2 berputar searah jarum jam sampai 13, kemudian program selanjutnya adalah 13 sampai kembali ke 1. Atau mungkin ya 2, pin 2 sampai pin ke-13, kemudian waktu kembali saya mulai dari pin ke-12 sampai ke 1. Ya. Kemudian nanti kalau 1 lagi dia akan timingnya, nah itu logikanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan Anda bisa mencerna ya. Jadi setelah 1, jangan 1 lagi ya, langsung kedua. Nah itu ya. Nah, ini mungkin trik-trik yang harus kita kenal ya. Atau mungkin Anda bertanya, loh kenapa ya? Kok mengapa ada rancangan seperti ini? Ya kita bayangkan aja bahwa ini adalah untuk misalnya untuk papan reklame, ya, atau saya pernah sebutkan untuk permainan itu ya, permainan air mancur ya, air mancur menari, ya, bisa berganti-ganti ya dan sebagainya. Coba untuk reviewnya Anda cari ya di YouTube, air mancur menari itu bagaimana sih? Ya. Nah itu bisa dikontrol melalui Arduino. Baik, marilah kita masuk di dalam code-nya. Ya. Nah ini adalah program yang sudah kita buat. Sebentar, saya geser dulu ya supaya bisa terlihat. Ini code-nya. Oke.
Nah, ini adalah program kita yang terakhir, yaitu perlawanan arah jarum jam. Ya. Yang terakhir menyala adalah ya, sebelum dia berputar ulang. Yang terakhir menyala adalah lampu 2, pin 2. Ya. Ini adalah pergerakan ya, sampai dari pin 2 sampai pin 2. Nah, sampai di sini ya, waktu pin 2 menyala, kita inginkan dia kembali ke pin 3. Gimana caranya? Ya sudah, urutannya ini sudah jadi ya. Jadi dia mulai sebentar, ini dia mulai di mana ini? Ya, mulai di pin 13. 13 sampai 2, kemudian sekarang dari 2 kita kembali. Ya. Jadi dari pin 2 ke pin 3 itu langsung ya. Jadi jangan diulang. Ya, saya masuk lagi ke bawah. Kita urut lagi, pin 2 sama nyala ya. Nah, sekarang kita, mudah-mudahan saya tidak salah ini ya. Ini saya duplicate, saya copy. Saya taruh di bawah timernya. Saat ini 2, ya pin 2, sekarang saya ke pin 3. Saya nyalakan pin 3 ya, logikanya seperti itu. Ingat ya, timernya masih 300. Supaya Anda tidak bingung, coba timernya diubah menjadi 1 detik atau 1000 milidetik. Sebelum 3 menyala, 2 yang nyala sebelumnya itu harus dimatikan. Sama triknya ya. Nah, sekarang saya copy lagi. Ya, ingat-ingat ya, ini ke pin 3. Kemudian saya duplicate sekarang. Saya letakkan di bawah timernya ya, di bawah weight-nya ini ya. Nah, ini saya setelah pin ketiga ini menyalakan pin keempat. Ya, sedangkan pin 3 di sini kita matikan. Ini saya ganti dengan 3. Ya, ini 3 menyala, high, dimatikan dulu baru 4. Ayo lanjutkan. Ya, kita bisa duplicate ya. Jadi waktu duplicate kita pakai di sini ya. Kita letakkan di sini ya. Jadi karena ini yang kita akan copy. Ya, duplicate. Jadi teknik-teknik ini seperti juga harus diketahui ya, supaya tidak bingung. Saya pun tahu karena saya sudah sebelumnya sudah bingung duluan gitu ya. 4, setelah 4 kita nyalakan pin 5. Wow, pin 5 di bawah. Ya. Nah, sebelum pin 5 menyala, kita mematikan pin 4. Ya, untuk lampunya. Saya copy lagi. Duplicate. Nah, sekarang adalah untuk menyalakan pin 6. Ya, ini yang pin 6 itu ada tulisan high. Tetapi sebelum pin 6 menyala, kita matikan dulu pin 5. Ya, supaya urutannya jelas. Kemudian kita copy lagi di sini. Ya, klik kanan, kemudian di duplicate. Ya, kita taruh di timernya. Setelah 6, kita menyalakan lagi ke 7. Ya, mudah-mudahan saya nggak bingung ya. Tapi sebelum 7 menyala, 6 kita matikan. Ya, kita copy lagi, duplicate lagi. Ya, kita letakkan di bawah weight. Ya, baik. Ini tadi yang dinyalakan adalah 7, sekarang ke 8. 8 kita nyalakan, kemudian yang ini 7 kita matikan. Oke. Sekarang kita klik kanan ya, di tempat ini, duplicate lagi. Kita letakkan di bawah timer. Ya. Ya, nanti akan saya tunjukkan ya, bagaimana membuat programnya sederhana, tidak panjang, tetapi kita bikin logikanya dulu. Setelah 8 kita nyalakan lampu pin ke-9. Nah, sedangkan pin ke-8 kita matikan. Klik di sini lagi, ya, klik kanan, kemudian duplicate. Kita masukkan lagi. Ya. Ini agak ada supaya tidak terlalu itu ya. Ini kita menyalakan pin ke-10. Pin 10,
Kemudian yang kita matikan di sini adalah pin 9. Baik, saya turunkan lagi, saya copy lagi, klik kanan di sini, duplicate, saya letakkan di bawahnya, kemudian ini 10 saya matikan, kemudian ini 11 saya nyalakan. Ya, jadi masih kurang 2 ke 13, letakkan di sini, klik kanan, duplicate, kita letakkan di void. Ya. Oke, sekarang kita masih kurang ini, belum ya, ini 12 dulu. Ya, ini 12, sedangkan ini adalah 11 yang dimatikan. Nah, sekarang menyalakan ini, letakkan di sini, klik kanan, duplicate, ya, letakkan di void-nya di bawah. Nah, kita lihat di sini yang kita akan nyalakan adalah 13. Nah, yang 12 kita matikan. Selesai programnya. Ya. Sekarang kita cek. Ya, ini agak membingungkan ya, karena kecepatannya tinggi. Ya. Mulai perhatikan ya, dia akan berputar kembali dulu ya, berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian dan langsung searah jarum jam. Kita lihat ya, mudah-mudahan tidak ada error. Nah ya, berputar ya, sesuai ya, kemudian dikembali, kemudian dikembali lagi. Betul ya, saya tidak perhatikan ada yang mati nggak? Yang berlawanan arah jam, oh betul ya, yang berlawanan arah jam sudah sesuai anunya apa? Jadi pergerakannya adalah bolak-balik ya. Baik, nanti ini juga ada perlunya kalau kita ingin misalnya kita ingin memutar sebuah motor listrik, ya banyak fungsinya. Itu sebabnya variasi dari lampu ini nanti akan menjadi dasar dalam kita memprogram program-program Arduino untuk kepentingan kita yang lain. Kita lihat ya putarannya sudah sesuai ya. Jadi dia putarannya searah jarum jam dan berlawanan arus jarum jam bergantian. Jadi tadi saya sebutkan, mungkin kita akan akan menggerakkan suatu peralatan misalnya. Saya tidak tahu apa itu ya. Atau mungkin ini adalah variasi-variasi yang tadi saya sebutkan. Mungkin Anda butuh menjalankan sebuah motor listrik, ya, atau mungkin ingin menggerakkan sebuah motor stepper, atau mungkin juga ingin menggerakkan suatu untuk suatu anu yang berjalan ya, misalkan itu apa ya istilahnya ya, ada peragaan ya, lampu berjalan. Ya. Saya kira banyak, tapi yang penting kita harus pelajari dulu ya, melalui dasar menyalakan lampu ini nanti ke aplikasi-aplikasi selanjutnya. Nah, ini sudah kita lakukan. Ya. Saya hampir lupa ya, bahwa ini harus nah sekarang yang kita lihat adalah untuk code-nya ini ya, ini code. Aduh, saya matikan dulu ya. Ini code-nya, tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana untuk melihat rangkaian listriknya, ya, mungkin istilahnya PCB. Ya. Nah, yang sekarang saya lupa adalah kita harus melihat bagaimana ya. Oh, ini stop dulu ya. Kita melihat ini teksnya ya. Nah, ini yang penting. Ya, jangan lupa ini adalah teks. Ini adalah kita lihat di sini ya. Perintah-perintah kode dari C ya. Jadi bahasa C++. Ini agak panjang ya untuk yang LED berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Ya, saya harus copy ini ya, semua harus saya copy ya, karena itu memudahkan saya nanti kalau praktek di Arduino yang sesungguhnya. Ya, ini teksnya sudah keluar,
kemudian saya blok, ya. Kemudian saya copy, ya. Jangan lupa saya klik notepad. Nah, ini notepadnya, ya. Kemudian saya masukkan, paste, ya. Nah, ini notepadnya, ya. Jadi notepadnya ini nanti saya akan save ya, file, save as, di sini tulisan putaran LED bolak-balik. Nah, saya tidak tahu, saya harus ya di sini, saya harus memberikan nama ya, save. Nah, setelah saya tutup, ini bisa saya kembali ke bloknya. Ya. Nah, jadi saya tutup juga bloknya, code bloknya. Nah, jadi itu adalah program ini sudah saya save sebagai program putaran LED bolak-balik. Ya. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan sebelumnya tadi adalah bagaimana saya menyalakan ini ya, lampu ini bersama-sama. Ya, 1, 2 urutannya ya. 1, 2 bersama-sama, 2, 3 bersama-sama, 3, 4 bersama-sama. Ya. Nah, mari kita sekarang coba. Ya, saya geser dikit ini. Ya. Kemudian saya buka code-nya. Ya, code ini kurang ini ya. Jadi ini saya geser dikit. Kemudian saya buka code-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah kode untuk putaran balik. Ya. Jadi program yang sudah kita buat. Nah, ini yang buat agak sulit ini adalah karena ternyata dia berputar kembali dulu. Ya. Jadi yang saya inginkan adalah dia berputar, ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba dengan melakukan putaran berlawanan arah, tetapi masing-masing pada waktu nyala pertama adalah 2 buah LED. Nah, saya belum tahu cara menghapus suatu, atau gini ya, saya hapus saja coba. Saya hapus dari, karena dia menyalanya itu mulai link pin 2. 6, 7, 8. Oh, ini mana pin 2? Oh, anu aja ya, kita anu ya, daripada menghabiskan waktu kita mencoba melalui ini ya, program yang menyala pertama, yang meskipun berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, yang kita lakukan adalah, ini sekarang yang menyala adalah 13. Nah, 13 ingin kita nyalakan bersama-sama dengan 12. Sederhana sebenarnya ya. Jadi saya tambahkan ini set pin. Di bawah 13 ini saya tambahkan 12. Nah, ya, saya katakan high, sehingga ini yang menyala adalah 13 dan 12. Ya. Apa benar ya seperti itu? Kita coba. Ya, nanti pertama menyala ini 1, 2. Ya, kemudian nanti 13 dan 12. Ya, start. Benar tidak dia langsung nyala bersamaan? Nah, benar ya. Nah, mereka agak bingung karena seperti ini ya. Nah, bersamaan, baik. Mungkin agak membingungkan karena yang di bawah belum saya hapus, tapi nggak masalah. Nah, sekarang kita mencoba mengisi masing-masing. Ya. Kalau ini tadi sudah saya isi dengan 12, saya ingin mengisi 12 ini dengan 11. Set pin 12, ini saya ganti 11. Nah, kemudian saya tambahkan 11, maaf. Nah, di sini ada 10, saya tambahkan, ini 12, 11, seharusnya, atau salah saya, sebentar ya. Yang 13 saya tambahkan 12, kemudian yang 12 saya tambahkan 11, kemudian yang 11 saya tambahkan 10 ya. Wah, ini harus sebenarnya harus dicatat ya,
supaya tidak salah. Setelah saya tambahkan 10, oh ini harus dimatikan ini. Ya. Oke, kita coba dulu. Oh, belum tentu harus dimatikan ya, nanti logikanya kita itu ya. Nah sekarang yang 10 saya nyalakan bersama-sama dengan 9. Ini 9, ini mungkin agak membingungkan ya, tetapi nanti kita lihat hasilnya dulu. Ya. Saya spontan aja ini, kemudian yang 9 akan saya nyalakan dengan 8. Nah, ini 8. Mudah-mudahan logika saya tidak salah. Kemudian saya nyalakan 8 ini dengan 7. Ya. Kemudian setelah itu yang 7 saya nyalakan bersama dengan 6. 6. Turunkan sedikit. Yang 6 akan saya nyalakan bersama-sama dengan 5. Ya. Bisa tangan 5 di sini. Kemudian yang 5 ini saya nyalakan bersama-sama dengan 4. Ini 4. Mana dia 4? Ya. Kemudian yang 4 ini saya nyalakan bersama-sama dengan 3. Saya letakkan 3 di sini 4. 3. Kemudian saya turunkan lagi sedikit. Nah, sekarang yang 3 ini akan saya nyalakan dengan 2. Nah, saya ganti ini menjadi 2. Selanjutnya, yang 2 ini, ini harus kembali ini ya. 2 saya nyalakan bersama-sama dengan 13. Wah, ini agak susah juga logikanya ya. Tapi nggak apa-apa, saya mencoba dulu. Nah, nanti kalau perlu saya berikan penjelasan lebih detail lagi. Saya naikkan 2 dengan 13. 13. Oh, terus kembali. Ini delete block. Oh, dia hapus satu persatu. Saya beranikan diri dia menghapus. Baik. Nah, ini tadi ada caranya ya. Bentar, kita cek dulu. Apakah benar seperti itu? Code-nya saya tutup dulu. Kemudian saya start simulasi. Kita lihat mulai dari belakang ya. Terlalu cepat ya. Kelihatannya 222 benar ini ya. Dia berputar masing-masing 222 ini ya. Saya koreksi dulu ya. Saya perpendek waktunya ya supaya tidak terjadi kecepatan yang terlalu tinggi. Mudah-mudahan ya. Ini saya ganti dengan 1000. Atau saya ganti dengan detik 1. Itu paling mudah ini. Kemudian ini saya ganti dengan detik, ini 1. Kemudian ini ganti second, ini saya tulis 1. Kemudian diganti dengan second. Nah, untuk memudahkan melihat apa benar dia menyala 22. Ini saya sebut 1. Kemudian ini detik. Ya. Mungkin agak membingungkan ya. Tapi nanti coba diulang pada satu persatu ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah logikanya benar ya. Ini pun belum tentu saya benar.
tapi saya berharap benar ya, supaya tidak terulang. Tapi nggak masalah, kita ini sama-sama belajar. Ini 1, ini ganti detik, ya. Kemudian yang terakhir, belum. 1, ini kita ganti dengan detik. Satu lagi, ini kita 1, ganti dengan detik. Ya, untuk memudahkan melihatnya. Ya, code saya tutup, kemudian simulasi. Kita lihat di sini, ini menyala dulu. 2, nah 2 ya. 2, Anda perhatikan seakan-akan dia berjalan ya. Nah, ini bersama-sama, ini bersama-sama, bersama-sama. Nah, baik. Nah, jadi ini adalah program yang kita sudah buat untuk bersama-sama. Jadi detiknya kalau kita sudah yakin bahwa benar 2 seperti itu, ya, nanti baru kita akan ganti timingnya mungkin yang lebih pendek supaya lebih cepat. Mungkin Anda akan bertanya, loh, kenapa ya harus 2 seperti itu ya? Nah, kita perhatikan. Nanti ya, setelah ini program yang akan saya buat adalah 3. Ya. Mengapa 3? Mengapa 2? Itu adalah kalau kita membuat sebuah reklame, papan reklame dengan lampu berputar, ya, kesan perputaran yang halus ya, istilahnya smooth, bukan loncat-loncat berputar itu adalah menyalakan lampu bersama-sama. Ya, seperti 2 ini ya. Nah, seperti 2 ini dia terlihat kesan dia berputar. Ya. Nah, tapi nanti ada trik lagi supaya putarannya kita kelihatan betul-betul halus, sepertinya dia berputar tidak terlihat terputus-putus. Itu ada triknya lagi. Ya. Itu untuk papan reklame. Ya. Tapi kalau kita mau main lagi, misalnya kita mengatur air mancur menari, ya, atau lagi lebih hebat lagi kalau kita ingin mengatur kembang api, ya, itu semua kita bisa lakukan. Tetapi kepentingan yang utama nanti adalah kita menggerakkan peralatan-peralatan yang telah disiapkan oleh Arduino. Ya, nah, nanti kita lanjutkan program selanjutnya. Ya, tapi sebelumnya, ya, nah ini tadi kita sudah selesai ya, kita sudah selesai membuat dua berputar, ya, meskipun arahnya berlawanan jarum jam, tetapi kita sudah sudah kepegang logikanya. Kemudian nanti tolong misalnya Anda ingin mencoba, cobalah putaran yang searah jarum jam. Ya. Nah, sebelum saya lupa, sekali lagi code-nya ini code-nya saya munculkan ya, untuk untuk teksnya. Nah, ini saya klik teksnya ya, muncullah teksnya di sini. Nah, ini adalah untuk lampu yang 2. Sekali lagi kita lihat di atas, ini adalah code untuk C++ ya. Nah, saya mau copy juga, saya harus berdisiplin untuk setiap kali itu saya copy agar nantinya pada waktu praktek ada Arduino-nya saya sudah punya programnya. Nah, ini notepad-nya, kemudian saya isi paste, kemudian saya save file, save as, nah, ini txt ya, kemudian saya tuliskan lampu 12 putar 2 LED, itu istilah saya ya. Jadi ini bisa saya pakai nanti ya kalau pada waktu mempraktekkan Arduino-nya. Saya tutup teksnya dulu menjadi blocks. Nah, seperti ini. Nah, untuk saya tutup code-nya. Nah, ini saya geser dikit. Sekarang yang ingin saya lanjutkan adalah sampai kepada putaran
karena ini tadi adalah putaran berlawanan arah jarum jam, yang saya ingin tadi benar ya, jadi putarannya benar ya, saya cek lagi ya, kita cek ya, ini 2, 2, 2, 2, jadi seakan-akan ini berjalan ya, selalu 2 LED ya. Kemudian lanjutnya, oh betul ya. Nah sekarang saya ingin menyalakan 3 bersamaan. Ya, saya ingin menyalakan 3 bersamaan supaya dia nanti bisa berjalan dengan baik. Nah di sini sekali lagi harus saya sisipkan. Sisipkan nomor berapa ini ya? 13, 12, 11. Oh, di mana nih? 11. Ya, mudah-mudahan ini lebih terlihat ya, lebih terlihat alami berputarnya ya, tidak terputus-putus. 12, 11, 10. Saya letakkan 10. Turunkan lagi. Kemudian saya sisipkan lagi di sini 11, 10, ini harusnya 9. Ya. Saya terlalu berani untuk langsung membuat program ini ya. Terlalu percaya diri ya, tanpa mengetes satu-satu, tapi kita coba ya. 10, 9, 8 ya, ini di sini nanti 9, 8, 7 ya. Saya tambahkan dulu, saya tambahkan di sini 7. Nah, kemudian yang menyala ini low ya, 9 ini low, 8, 7, kemudian kita tambahkan di sini 6 ya. Sekali lagi ini berlawanan arah jarum jam ya. Ya sekarang kita tambahkan 7, 6, 5 ya. Di sini saya tambahkan, saya ganti ini menjadi 5 ya. Sekarang 6, 5, 4 saya tambahkan di sini, yang dinyalakan high adalah 4 ya. Sedangkan yang ini 5, 4, 3 saya tambahkan ini di sini 3 ya. Baik. Kemudian ini 4, 3, 2. Saya tambahkan di bawah sini, saya ubah dia menjadi 2. Nah, selanjutnya ini saya tambahkan lagi dengan 1. Dan ini 12, 13. Nah, harus saya tambahkan lagi dengan 12. Sorry. 12, 13. Oh ya, 2, 13. Ini 12. Naikkan lagi ya. Ini harus 12. Nah, mari kita coba. Ya. Ini code-nya saya tutup dulu. Ya, apakah benar dia bergeraknya langsung ya, 1, 2, 3 ini langsung menyala bareng. Ya, sehingga terlihat bahwa lampunya itu yang berjalan adalah satu lampu di depannya selalu. Ya. Kita start simulasinya. Benar tidak 1, 2, 3 ini? 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Nah, kita perhatikan ya. Begitu yang depan menyala, yang belakang mati. Nah, ini kesan berputarnya mungkin lebih lebih alami ya, lebih mudah kita melihatnya. Ya, apalagi kalau yang kita masukkan timingnya atau weight-nya itu lebih pendek. Ya, terlihat dia berputar secara alami. Nah, apakah ini tidak alami? Mungkin Anda berpikir seperti itu, artinya punya kesan bahwa dia berputar. Ya. Nah, untuk itu, ya, ini sebagai bocoran lagi, nanti yang kita programkan adalah misalnya pada waktu 3 di sini menyala, ya di seberangnya ada 3 juga yang menyala. Ya, sehingga pada waktu dia berputar,
ya, terlihat sekali bahwa yang atas menyala, yang bawah menyala, dia lebih lebih halus lagi efek berputarnya, ya. Itu semua adalah untuk ya, hanya variasi-variasi yang bisa kita lakukan, ya, supaya program kita itu nanti, ya, kalau kita variasi ke yang lain-lainnya, program yang lain-lain, misalnya mesin industri mungkin, ya, saya kemarin melihat mesin pembuat karung plastik gitu, ya. Ternyata yang mereka lakukan adalah waktu menganyam, itu adalah efek berputar ini, ya. Saya lihat, oh, ternyata dari antara benang-benang itu, ya, ada efek berputar, ya, seperti ini. Ya, misalnya ada 3 benang, itu, ya, cara mereka menganyamnya adalah seperti itu. Nah, itu contoh aja. Ya. Mungkin nantinya akan saya pada waktu postingan mendatang, ya, akan saya tunjukkan sebuah mesin, ya, mesin itu sebenarnya mungkin mesin tenun, ya, mesin tenun tapi membuat kantongan plastik, ya, itu memakai trik lampu berputar ini, ya. Sebelum kita itu, ya, kita lanjutkan, ya, saya mengambil PDF-nya dulu, ya, lihat ini, ya. Nah, ini diagramnya, ya, diagramnya saya save, ya. Sayang tidak bisa, ya. Jadi download di sini langsung namanya divariasikan di ya, ya, dengan sama, ya, 12 LED variasi 2, cuman diberikan ekstensi tambahan, ya, file pertama, file kedua, dan sebagainya. Nah, kembali ke diagram ini. Nah, sekarang saya ingin, ini sudah jadi, ya, saya ingin code-nya. Nah, code-nya ini saya pilih yang teks. Ya, teks saja bisa. Oh, enggak. Harus bersama dengan bloknya. Nah, ini teksnya adalah yang 3 lampu bersamaan. Saya copy. Cukup panjang, ya. Nah, yang cukup panjang ini yang kadang-kadang membuat kita malas membuatnya. Untung ada simulator Tinkercad ini. Baik, saya copy. Saya buka notepad-nya. Kemudian saya paste di sini. Mana saya paste. Nah, ini adalah programnya. Ya. Kalau kita sudah tahu caranya, ini sederhana, mudah sekali. Tetapi kalau kita harus mengetik satu persatu, kemungkinan dia untuk salah cukup tinggi. Ya, meskipun ada trik di mana kita bisa melakukan copy dan sebagainya, tetapi faktor kesalahannya cukup tinggi. Ya. File, save as, saya save dulu, ya. Mana save as-nya ini? Ini file, nah ini dia. Save as, saya berikan nama, waduh lupa saya tadi apa, ya. Ini, ya, 12 lampu berputar 12 mili detik. Tulis di sini aja, ya. Mungkin nanti harus saya rename, ya. 3 lampu bersamaan. Nah. Setelah saya save, nah, sekarang saya sudah punya saya sudah punya code-nya, ya, saya coba bloknya, kemudian ini saya tutup. PDF-nya sudah tadi, ya. Oh ya, sudah. Ya. Oke, itu untuk rangkaian listriknya. Nah, ya, saya kira demikian, ya, untuk variasi lampu yang kedua ini. Terima kasih.